Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Nurfiaraya dengan NIM 230512044419. Di sini saya membuat video presentasi sebagai tugas akhir di mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya membuat sebuah rancangan proposal dengan berjudul Sistem Pendukung Keputusan untuk Pemilihan Pegawai Kantor Terbaik Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk menggunakan metode weighted product. Latar belakang, pegawai terbaik dan berkualitas merupakan aset yang dimiliki oleh setiap kantor yang akan membuat kantor tersebut berkembang dengan pesat. Kinerja para pegawai cukup berpengaruh dalam keuntungan yang akan didapatkan oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dan berkompeten tinggi di bidangnya. Peningkatan kinerja pegawai merupakan poin penting yang dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan atau kantor secara keseluruhan. Maka dari itu, suatu perusahaan sangat perlu melakukan proses penilaian kinerja pegawai dalam menentukan pegawai berprestasi setiap periode yang ditentukan. Dalam kantor Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk memiliki kendala dalam pemilihan pegawai kantor terbaiknya. Penentuan pegawai kantor terbaik di Kecamatan Gondang masih terbilang manual, sehingga unsur subjektivitas sangat tinggi. Selain itu, jumlah karyawan yang relatif banyak juga berpengaruh terhadap waktu penentuan pegawai terbaik yang menjadi lebih lama dan juga kadang mengalami keterlambatan. Oleh karena itu, penulis memilih metode weighted product di mana salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengembangan karena mampu memberikan hasil penilaian yang terstruktur berdasarkan bobot dan efisiensi waktu yang dibutuhkan. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah yang pertama, bagaimana merancang sebuah sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode weighted product untuk menentukan siapa pegawai kantor terbaik berdasarkan bobot dan kriteria yang telah ditentukan. Yang kedua, bagaimana sistem pendukung keputusan menggunakan metode weighted product dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pemilihan pegawai kantor. Selanjutnya, ada batasan masalah. Jadi, batasan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada kantor Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, sehingga hasil penelitian berlaku untuk konteks tersebut. Yang kedua, sistem pendukung keputusan yang dirancang menggunakan metode white product tidak membandingkan dengan metode lain. Dan yang ketiga, data yang digunakan untuk pengujian adalah data fiktif atau data yang disediakan oleh kantor Kecamatan Gondang untuk tujuan simulasi penelitian. Ada tujuan penelitian, yaitu tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu untuk menentukan pegawai kantor terbaik sehingga lebih objektivitas dan tidak membutuhkan waktu lama, serta akurat dalam menghasilkan pegawai terbaik. Yang kedua, memberikan stimulus atau motivasi ke pegawai supaya meningkatkan kinerjanya. Manfaat yang pertama, memberikan kemudahan kepada kantor dalam menentukan pegawai kantor terbaik secara objektivitas dan transparan. Yang kedua, menawarkan efisiensi dan kemudahan dalam proses seleksi pegawai. Yang ketiga, memberikan referensi tentang penerapan metode weighted product dalam sistem pendukung keputusan yang dapat diaplikasikan pada kasus serupa di bidang lain untuk penelitian selanjutnya. Sistem pendukung keputusan. Jadi menurut Indi Purnamasari dalam jurnalnya pada tahun 2022, sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi berbasis komputer yang menghasilkan alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani masalah. Masalah-masalah itu pun yang terstruktur maupun tidak terstruktur dengan memanfaatkan data dan model. Sedangkan menurut Yuni Simanulang, sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi yang dirancang khusus untuk membantu individu atau organisasi dalam membuat keputusan yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih baik. Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer yang mampu menghasilkan alternatif terbaik yang ditentukan berdasarkan kriteria tertentu untuk membantu pengambilan keputusan dalam membuat keputusan secara objektif. Selanjutnya ada karakteristik
SPK atau sistem pendukung keputusan dan komponen. Karakteristiknya adalah yang pertama, mendukung pengambilan beberapa keputusan yang saling berhubungan. Yang kedua, dapat digunakan secara berulang dan memiliki sifat yang stabil. Yang ketiga, terdiri dari komponen utama yaitu data dan model. Dan yang terakhir adalah dapat digunakan secara langsung dan bersifat tetap. Komponen dalam SPK. Yang pertama ada pengelolaan data. Yang kedua ada pengelolaan model, komunikasi, dan manajemen pengetahuan. Nah, sekarang selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan. Menurut Simon, dalam bukunya, proses pengambilan keputusan itu ada 4 tahapan. Meliputi yang pertama adalah kecerdasan. Kecerdasan ini menyebabkan pertanyaan tentang mengapa masalah tersebut muncul, serta apa dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut. Yang kedua ada desain atau rancangan. Jadi perencanaan untuk sistem yang akan dibuat dan diteliti. Yang ketiga ada choice atau pemilihan. Itu berkaitan tentang pemilihan alternatif dari berbagai solusi. Dan yang terakhir ada implementasi atau penerapan yang diteliti dalam kehidupan nyata. Selanjutnya ada metode weighted product. Jadi ada dua. Yang pertama ada konsep dan algoritma. Jadi konsep dari metode weighted product ini yaitu langkah-langkahnya adalah yang pertama harus membentuk matriks keputusan. Dan yang kedua, menghitung nilai vektor SI dengan rumus yang sudah tertera pada PowerPoint. Yang ketiga adalah menghitung nilai preferensi dengan rumus V1 dan VI, mohon maaf VI dan V1. Selanjutnya ada algoritma. Yang pertama adalah melakukan normalisasi bobot untuk menghasilkan nilai alternatif. Yang kedua, menetapkan kategori untuk setiap kriteria, apakah termasuk kriteria keuntungan atau kriteria biaya. Yang ketiga, menentukan nilai vektor S dengan mengalihkan semua kriteria dengan bobot. Memberi pangkat positif jika kriteria keuntungan dan pangkat negatif pada kriteria biaya. Yang keempat, menggunakan nilai vektor V untuk proses perankingan. Yang kelima, membandingkan nilai akhir dari vektor V. 6. Menentukan alternatif terbaik yang akan menjadi keputusan akhir. Dalam metodologi penelitian, terdapat sebuah analisis sistem. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Sistem pemilihan pegawai kantor ini merupakan sistem yang dibuat untuk pengelolaan dan pemilihan pegawai kantor terbaik oleh kantor kecamatan Gondang. Sistem ini dimaksudkan agar mempermudah dalam menyeleksi pegawai kantor secara objektif, di mana pada saat ini penyelenggaraannya masih manual yang berisiko pada pemilihan secara subjektivitas. Selanjutnya adalah analisa kebutuhan. Di sini terdapat dua komponen, yaitu kriteria pegawai dan bobot kriteria dengan masing-masing tabel yang sudah diberikan. Jadi, tabel pada kriteria pegawai merupakan kriteria awal yang digunakan untuk proses penghitungan nantinya. Yang kedua ada tabel di bobot kriteria. Tabel tersebut adalah contoh uraian bobot yang menunjukkan tingkat kepentingan dari setiap kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Alur penelitian. Yang pertama, menentukan kriteria dasar sebagai acuan penentuan karyawan terbaik di Kecamatan Gondang. Selanjutnya, menentukan rating atau mohon maaf. Selanjutnya adalah menentukan rating atau peringkat kecocokan. Selanjutnya, melakukan perbaikan bobot dengan membagikan bobot pada setiap kriteria dengan jumlah keseluruhan bobot kriteria. Selanjutnya, menghitung nilai preferensi alternatif melalui vektor S. Dan yang terakhir, membuat pemeringkatan nilai vektor V untuk mengetahui nilai VI tertinggi yang berarti sebuah keputusan. Teknik pengumpulan data. Ada dua yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama adalah metode wawancara dan observasi, di mana metode ini yang dilakukan adalah sesi tanya jawab dengan bagian administrasi atau sumber daya manusia di kantor mengenai hal yang berkaitan dengan kebutuhan penelitiannya. Yang kedua ada studi pustaka dengan mencari sumber referensi sebagai tambahan pendukung untuk menyelesaikan masalah. Jadi referensi tersebut bisa melalui buku, jurnal, website yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya ada desain penelitian. Menggunakan model proses bisnis seperti Unified Modeling Language atau UML.
use case diagram, activity diagram, dan flowchart. Berikut adalah desain awal sistem yang digambarkan dalam diagram flowchart, yaitu yang pertama, itu ada mulai dari menginputkan data kriteria, kemudian data bobot, selanjutnya melakukan proses penghitungan dengan weighted product, selanjutnya adalah proses penghitungan vektor S dan penghitungan vektor V, kemudian yang terakhir adalah menghasilkan output. Selanjutnya adalah pengujian. Jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode black box testing dengan teknik equivalence partition yang memungkinkan pengujian perangkat lunak berdasarkan spesifikasi fungsional tanpa meriksa desain maupun kode program. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa fungsi, input, dan output dari perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan. Menurut buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ramdan, SPD MM, berjudul Metodologi Penelitian, menjelaskan bahwa kesimpulan merupakan bagian penutup dari sebuah penelitian yang berfungsi untuk menyajikan informasi secara ringkas, sekaligus memberikan gambaran akhir mengenai penelitian tersebut. Mungkin ini presentasi singkat saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.